Haleluya, Shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita pada pagi hari ini, diberkatilah kita yang datang beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur dan saya sangat bersukacita karena pada minggu ini saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama melayani anak-anak Tuhan, khususnya di kebaktian online Gereja Grace Klang. Nah, sebelum saya memimpin kita di dalam doa, saya akan membacakan satu ayat di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian: hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apapun situasi, apapun keadaan kita pada hari ini, mari kita tetap memiliki hati yang bersukacita, hati yang bersyukur kepada Tuhan, hati yang tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan dan kami bersukacita pada pagi hari ini karena Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami hidup, kami bernafas, kami menikmati hari yang baru ini. Semuanya Tuhan karena kemurahan-Mu, semuanya Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam kebaktian kami pada minggu ini Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan, kami mohon supaya berkat dari Engkau Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, dimanapun kami beribadah pada pagi ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang berkuasa, Engkau adalah Allah yang berdaulat, dan kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruangnya Tuhan. Maka Tuhan, pada pagi hari ini berkaryalah, berkatilah, urapilah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Saya berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang terlibat dalam tim pujian penyembahan, Engkau juga memberkati. Anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga memberkati. Bahkan setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada, sekali lagi Tuhan, ketika kami mendengar, ketika kami memuji, menyembah-Mu, Bapa, kami akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin kami dalam ibadah ini dari permulaan, pertengahan, dan akhirnya. Nama-Mu lah yang dipermuliakan, Nama-Mu yang diperbesarkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Shalom semua, selamat pagi. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kebaikan-Mu dalam setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana dengan kesempatan ini Tuhan Yesus Kristus, kami Tuhan Yesus Kristus dapat bersekutu bersama Tuhan. Walaupun kami semua Tuhan sedang menghadapi keadaan sulit yang secara manusia Tuhan Yesus dapat menghalang kami untuk terus bersekutu, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terhad Tuhan Yesus. Tuhan, segala sesuatu Tuhan, permasalahan Engkau punya cara tersendiri. Engkau punya Tuhan Yesus Kristus jalan untuk keluar Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami punya waktu untuk bersekutu dengan luar biasa secara online Tuhan. Ini semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua adalah jalan keluar dalam situasi ini Tuhan Yesus Kristus. Engkau sangat luar biasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk persiapan Tuhan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami membuka telinga rohani, hati rohani, mata rohani kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikannya. Engkau urapi dia Tuhan, sehingga setiap kata-katanya Tuhan datang daripada Engkau dan memenuhi setiap pergumulan permasalahan kami Tuhan Yesus, menegur kami secara dari dalaman Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk setiap tangan-tangan yang mengembalikan persepuluhan Tuhan, juga untuk persembahan-persembahan khusus. Tuhan berkati setiap kami semua Tuhan Yesus, agar kami bersukacita Tuhan atas pemberian ini Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan pelaksana-pelaksana keuangan ini Tuhan Yesus, agar mereka diberi kebijaksanaan surgawi sehingga mereka dapat mengelola, mengurus keuangan ini Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Bertemu kita kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Amin. Apa kabar semua? Diharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Amin. Haleluya. Ya, tetap bersemangat di hadapan bersama dengan keluarga dan apatah lagi terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yang lebih bersemangat ialah kita ada firman Tuhan untuk kita semua pada pagi ini. Ialah saya masih lagi mengupas tentang tema kita untuk tahun ini. Karena untuk menghadapi tahun-tahun ini kita harus makin lama makin baik. Makin lama makin kuat. Amin. Ya, haleluya. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah yang memiliki warisan daripada Tuhan. Dan kita ini punya Raja, punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya makin lama kita makin baik. Makin lama makin kuat. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita pergi kepada firman Tuhan pada pagi ini, mari saya ajak semua kita datang kepada Tuhan melalui doa kita secara pribadi. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan Yesus, kami ada kesempatan sekali lagi. Kami masih hidup, kami masih bernapas. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini bukti penyertaan-Mu untuk kami. Ini bukti perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu ke atas kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami masih boleh mendengar, kami masih boleh melihat, kami boleh masih menikmati, kami masih boleh merasakan, dan yang paling utama, kami masih dapat beribadah bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan keluarga besar Grace Bahasa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu pada pagi hari ini sekali lagi kami percaya akan menguatkan kami ya Tuhan, hidup sebagai seorang hamba, hidup sebagai seorang anak-Mu yang makin lama makin baik, makin lama makin kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita katakan
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita ambil sedikit masa, mari kita bertepuk tangan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Pada awal-awal pembicaraan tentang tema kita, yaitu dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 1, di situ berbicara tentang Daud makin lama makin kuat dan Saul makin lama makin lemah. Lepas itu dalam 2 Tawarik pasal 17 ayat 12, di sini mengatakan bahwa Yosafat makin lama makin kuat, malah luar biasa kuat. Jadi pada hari ini masih lagi kita pergi kepada berbicara tentang kuat. Yaitu tema pada pagi hari ini saya bawa makin lama makin baik, makin lama makin kuat. Haleluya. Katakan kuat. Amin. Katakan sekali lagi kuat. Ya, haleluya. Karena perkataan baik dengan perkataan kuat, ia seperti tebing dengan air. Dia seperti isi dengan kukuh. Tidak pernah berpisah. Ya, apabila engkau sehat, apabila kita baik, apabila semuanya sempurna, kita akan menjadi kuat. Amin. Dan apabila kita menjadi kuat, sudah tentunya dalam lingkungan kita, dalam pribadi kita, akan senantiasa ada kebaikan, ada kebajikan yang sentiasa bersama dan mengalir bersama kita. Haleluya. Mazmur 84 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Petikan firman Tuhan untuk siri yang ketiga ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7, ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-7. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat yang ke-10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekali lagi ayat yang ke-10, Mazmur 84 ayat yang ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Haleluya saudara, ini firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini. Sungguh luar biasa, amin. Dia hampir sama dengan 1 Samuel pasal 15 ayat yang 22. Sana Samuel mengatakan mana yang lebih baik. Nah, dari hari pada saat ini juga, pada pagi ini kita juga mendengar lebih baik. Ya, tetapi untuk kita lebih mengerti, sebelum saya terus pergi kepada 2 ayat ini, untuk kita lebih mengerti apakah bagaimana lagu ini, bagaimana Mazmur ini muncul, siapa penulisnya, siapa pengarangnya. Karena kita tahu bahwa di dalam Mazmur begitu banyak orang yang menulis. Ya, kita tahu yang paling dominan ialah Raja Daud, banyak menulis dalam kitab Mazmur, tetapi di kitab Mazmur juga ada ditulis oleh Asaf, ya, dan ada juga ditulis oleh Musa. Tetapi di dalam pasal 84 ini, ayat ini, petikan ini, bab ini ditulis oleh Bani Korah. Oke? Bani Korah. Nah, jadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita ialah kita harus mengoreksi, kita harus mengetahui, kita harus mengenal siapa Bani Korah ini. Maka dengan kita mengenal siapa penulisnya, kita akan tahu bagaimana kita akan tahu akan sejarah-sejarahnya. Melalui kisah hidupnya, melalui sejarahnya. Maka kita akan belajar sesuatu perkara daripada ayat firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Begitu juga dengan keadaan
Seperti Raja Saul kita sudah belajar, Raja Daud kita sudah belajar, dan juga dengan Raja Yosafat kita telah menemukan poin-poin yang sangat penting. Bagaimana seseorang itu makin lama makin lemah, bagaimana seorang itu makin lama makin kuat, bagaimana seseorang itu makin lama makin kuat, malah luar biasa. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar tentang Bani Korah. Siapa Bani Korah ini, saudara dan saudariku? Di dalam Bilangan 16, di dalam Bilangan pasal 16 ya. Dalam Bilangan bab 16, di sini kita tahu satu sejarah, satu peristiwa yang terjadi kepada Bani Korah. Di sini menyatakan bahwa Korah ini memberontak kepada Musa dan Harun, apatah lagi kepada Elohim. Bani Korah ini pernah memberontak kepada pemimpinnya Musa dan Harun, imam mereka, dan juga kepada Tuhan mereka Elohim. Ya, nah jadi kita tahu Bani Korah siapa kan? Pernah memberontak kepada pemimpin mereka. Ya, memberontak. Tetapi dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-19, di sini mereka telah diberikan tugas di dalam perkemahan Tuhan, ataupun di dalam rumah Tuhan, ataupun di dalam kawasan tempat tarbut suci itu, ya. Di mana di sini dinyatakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 19, di sini mereka diberi tugas yaitu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan mereka juga ditugaskan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk untuk pergi ke perkemahan rumah Tuhan. Dan juga mereka juga yang mengolahkan roti. Jadi maksudnya Bani Korah ini, mereka ini adalah praise and worship. Mereka juga ini adalah ushering. Mereka juga ini adalah hospitality. Ya, oke. Jadi sudah dapat tangkap perbedaan antara Bilangan bab 16 dengan 2 Tawarik pasal 20. Pada mulanya mereka memberontak, tetapi pada 2 Tawarik Tuhan mengangkat mereka sebagai pengurus pelayan di rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dan saudariku, jadi itu sebabnya Bani Korah di dalam Mazmur mereka menuliskan 11 bab. 11 bab yang ditulis dalam kitab Mazmur itu semuanya hasil karya daripada keturunan-keturunan Korah ataupun Bani Korah. Kalau kita lihat bermula daripada bab 42, 44, 45, bab 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87 sampai bab yang ke-88 itu semua ditulis oleh Bani Korah. Haleluya, haleluya. Nah, saudara dan saudariku, satu yang saya sangat perhatikan yang terjadi dengan keturunan Korah ini, yaitu kalau kita mengkaji pada Mazmur 44, di mana dalam Mazmur 44 ini juga ditulis oleh Bani Korah. Ya, ditulis oleh Bani Korah. Jadi apabila kita mengkaji apa yang mereka tulis ini, di sini kita tahu ada sesuatu yang terjadi dengan kaum mereka ini. Ada suatu pengalaman, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka, di dalam iman mereka sewaktu mereka melayani Tuhan, sewaktu mereka mengikuti Tuhan, sewaktu mereka hidup di dalam dunia padang gurun pada masa itu. Ya, jadi mendapat dalam Mazmur 44 ini sinopsisnya ya, sinopsisnya pada ayat yang pertama itu mereka menyatakan di sini mereka begitu banyak mendengar. Mereka begitu banyak mendengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka banyak mendengar tentang peristiwa mukjizat-mukjizat tentang Tuhan mereka. Ya, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya melalui
melalui para orang-orang tua mereka. Nah, itu dimulai dalam ayat bab 44 ya, Mazmur 44 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Oke? Tetapi pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-10, yang ke-17, kekalahan yang mereka alami daripada musuh-musuh mereka. Lepas itu sindiran dan hinaan yang mereka alami, ya, yang mereka terima. Nah, itu dalam ayat yang ke-10 yang ke-17. Jadi apabila kekalahan, sindiran dan hinaan yang mereka sering terima, yang sering mereka lalui, yang sering mereka dengar, yang sering mereka lihat, yang sering mereka dengar, maka ini memberi konsekuensi ataupun akibat ataupun ini membuatkan iman mereka yang selama ini mereka pertahankan mulai goncang, mulai goyah, ya. Karena mari kita perhatikan iman yang mereka pertahankan selama ini, yaitu di dalam ada yang tertulis iman timbul daripada pendengaran, kan? Jadi oleh kerana mereka begitu banyak mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan mereka melalui orang-orang tua mereka, ibu bapa mereka, moyang mereka terlebih dahulu. Jadi ada timbul iman mereka, ya. Ada timbul iman mereka, ya. Tetapi karena kekalahan ataupun banyak peristiwa-peristiwa yang mereka alami, nampaknya iman yang timbul daripada pendengaran mereka ini mulai goyah. Mulai goyah. Dan apabila iman mulai goyah, maka mereka telah mula menyalahkan Tuhan. Jadi ayat yang seterusnya, pada ayat yang terakhir, apabila mereka sampai menyalahkan Tuhan, sama seperti datuk moyang mereka yaitu Korah waktu bilangan bab 16 dan bab 26 itu, akhirnya jiwa mereka tertanam dalam debu. Maksud debu di sini ialah mati, tidak berfungsi, tidak bernyawa, dan tubuh mereka terhampar di tanah. Maksudnya di sini mereka lumpuh. Jadi saudara dan saudariku, sinopsis ringkasan dalam Mazmur 44 ini, mula-mula mereka mendapat iman daripada pendengaran mereka melalui orang tua mereka. Tetapi di akhir ayat ini mereka akhirnya iman mereka mati, iman mereka lumpuh. Ya, rohani mereka mati, rohani mereka lumpuh. Jadi saudara, makin lama makin baik, makin lama makin tua, makin kuat, bukan makin tua, makin kuat, ya. Nah, sudah kita tahu tadi bahwa permulaan Bani Korah memberontak. Dan permulaan kehidupan iman Bani Korah pada Mazmur 44 di sini dinyatakan iman mereka mati. Iman hidup rohani mereka lumpuh. Jadi di sini Bani Korah memulai mengalami kejatuhan iman, mengalami suatu keadaan yang begitu menderita, begitu tidak bermakna. Mengalami kehidupan iman yang tidak berfungsi, yang tidak hidup. Ya, jadi kita terkejut apa yang terjadi di dalam Mazmur 84 ini. Di sini ayat yang pertama, mereka rindu, mereka sudah hancur dalam hadirat Tuhan. Di sini menyatakan bahwa mereka sudah bahagia. Kekuatan mereka ialah berada dalam hadirat Tuhan. Dan lepas itu ayat yang ke-7, seperti yang saya baca tadi, mereka berjalan makin lama makin kuat. Amin. Padahal pada Mazmur 44 tadi, iman mereka yang sedikit melalui pendengaran mereka itu makin lama makin mundur, makin lama makin mati. Tetapi pada Mazmur 84, mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, ada sesuatu yang terjadi saudara. Jadi itu yang harus kita korek,
yang harus kita koreksi. Bagaimana Bani Korah ini dulu yang memberontak. Bagaimana yang dulu ini Bani Korah iman mereka pernah mati. Pernah lumpuh. Tetapi pada Mazmur 84 ini mereka makin lama makin kuat. Haleluya. Dan kalau kita tambah lagi pembacaan kita Mazmur 46. Di sini lagi seakan-akan Bani Korah sudah mengenal akan Allah mereka. Kalau kita baca Mazmur 46, Allah itu adalah kekuatanku, perlindunganku, perisaiku dan segalanya. Bermaksud mereka menyatakan bahwa mereka kenal akan Sang Pencipta mereka. Nah, sesuatu yang menarik saudara dan saudariku, apa rahasianya, apa yang dilakukan oleh Bani Korah daripada iman mereka yang mati, daripada keadaan mereka yang begitu buruk, daripada keadaan mereka yang tidak baik pada masa itu, tetapi pada Mazmur 84 mereka lebih kuat, lebih baik di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, ayat yang ke-7. Mari kita balik kepada pembacaan kita. Yaitu mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya. Hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Amin. Bagaimana kita kuat? Bagaimana mereka kuat, saudara dan saudariku? Ya. Nah, kunci kekuatan mereka. Kunci kekuatan di dalam ayat ini saudara dan saudariku ialah pada perkataan mereka itu. Mereka itu. Ya. Mereka itu siapa? Mereka itu mempunyai sekali lagi dua pengertian. Pengertian yang pertama tentang mereka itu ialah tentang ganti nama ketiga. Yaitu tentang manusia, panggilan tentang manusia terhadap manusia, ganti nama yang ketiga. Dan mereka ini kalau dikatakan mereka itu lebih banyak ataupun lebih daripada satu orang. Maksudnya ada 2 orang, ada 3 orang, ataupun ada 4 orang, dan seterusnya. Dan bermaksudnya di sini saudara, kunci kata mereka di sini saudara, mereka bersama. Apabila ada individu-individu di dalam kelompok itu, dalam kumpulan itu saudara, maksudnya mereka bersama-sama di dalam satu tim. Di dalam Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi maksudnya di sini ya saudara dan saudariku, bermaksudnya mereka bersama. Ada kesepakatan, ada kesatuan, dan ada kerjasama. Nah ini kuncinya. Ini kuncinya Bani Korah. Ya, mereka bersatu. Daripada kejatuhan iman mereka, daripada kemunduran iman mereka, daripada kesilapan pemberontakan mereka akibat sikap rakus mereka, mereka kini belajar untuk bekerja sama antara satu dengan yang lain. Mereka belajar untuk bersatu. Mereka mengambil iktibar untuk bersatu. Mereka sepakat. Mereka bersama-sama berjalan. Sama-sama untuk menyembah Tuhan. Sama-sama untuk menghadap Tuhan. Sama-sama untuk mencari Tuhan. Sama-sama mencari hadirat Tuhan. Sama-sama mencari kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saudara dan saudariku, mari Grace bahasa dan kita semua, mari kita saling bekerja sama. Amin. Mari kita saling bersatu. Mari kita saling sepakat. Mari kita saling seia dan sekata di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, haleluya. Karena apabila kita bersatu, apabila kita
apabila kita bekerja sama, apabila hati kita ini punya satu pendapat, mempunyai satu pandangan, mempunyai satu tujuan, mempunyai satu visi, satu misi, dan segalanya satu cinta, satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah, itu akan menyebabkan kita kuat. Kita kuat, saudara dan saudariku. Ya, kita kuat. Berapa banyak gereja ya yang runtuh karena mereka tidak bersatu padu. Memiliki banyak pandangan, memiliki banyak pandangan-pandangan ataupun banyak pemberontakan berlaku. Jadi dengan itu gereja itu tidak akan bertahan kalau di dalamnya tidak ada kata mereka. Maksud kedua tentang mereka ialah tentang kata kerja, yaitu mereka, ya, mereka menyusun, mengatur, mengarang, memikirkan, merancang, membuat sesuatu, mimpi ataupun cita-cita ataupun visi dan misi. Itu mereka, ya, tentang kata kerja. Jadi Bani Korah, mereka belajar daripada kesilapan nenek moyang mereka. Dan kini mereka mulai menyusun. Kini mereka mengatur. Dan kini mereka banyak mengarang mazmur-mazmur bagi Tuhan. Mereka mulai memikirkan dan mereka merancangkan sesuatu. Oh, kalau dulu nenek moyang kita seperti ini, kita tidak boleh buat seperti ini. Nanti Tuhan marah. Itu tentang memikirkan. Melakukan sesuatu yang belajar daripada kesilapan, daripada dosa-dosa, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak benar kepada Tuhan. Ini Bani Korah ataupun keturunan Korah seterusnya belajar. Ya, dan seterusnya mereka memiliki mimpi, mereka memiliki visi untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Jadi kunci kekuatan mereka yang di dalam ayat yang ke-7 ini, mereka bekerja sama, mereka bersatu, mereka merancang, mereka memikirkan sesuatu, mereka melakukan sesuatu, dan mereka telah mulai bergerak bersama-sama bagi Tuhan. Ayat yang ke-10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Nah, ada satu petikan di sini yang sangat menarik perhatian kita ataupun perhatian saya, yaitu lebih baik. Sekali lagi, lebih baik. Ya, lebih baik 1 hari daripada 1000 hari. Kalau saya pikir mula-mula, yang lebih baik sebenarnya 1000 hari kan. Lebih baik 1000 hari daripada 1 hari. Tapi di sini dinyatakan lebih baik 1 hari daripada 1000 hari. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi apa maksud ini, saudara? Sekali lagi, Korah seperti Samuel mengajak kita sekali lagi untuk membuat pilihan yang paling baik. Sekali lagi kita dicabar untuk membuat pilihan yang terbaik bagi kita. Karena apabila kita salah membuat pilihan, saudara dan saudariku, yang akan menyusul, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, kutuk akan bekerja. Kalau itu berkenan kepada dunia, dunia ini yang berkarya. Ya, tetapi kalau pilihan kita itu berkenan kepada Tuhan, keputusan yang terbaik dengan perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menyertai dan bekerja untuk kita. Jadi sekali lagi umat yang saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berhati-hati di dalam membuat pilihan yang terbaik. Jadi mari kita pikirkan, apa yang dimaksudkan lebih baik 1 hari daripada 1000 hari?
agak bingung juga saya mula-mula, apakah maksud 1 hari ini daripada 1000 hari? Ya kalau kita ada yang tertulis di dalam firman Tuhan, sesiapa yang mempunyai telinga, hendaklah mendengar selagi ada dikatakan hari ini. Maksudnya 1 hari. Dan Petrus juga mengatakan di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kesusahan untuk hari ini cukup untuk hari ini. Maksudnya 1 hari. Ya, haleluya. Dan saya ulang balik kata Petrus, 1 hari di depan Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Amin. Amin. Nah, boleh bayangkan itu? Maksudnya kalau kita bersama dengan Tuhan 1 hari. Kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan 1 hari. Kalau kita benar-benar mempergunakan waktu kita untuk waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bersama dengan Tuhan, kata Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Maksudnya apabila kita berada dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam peringkat tahelah, kita dapat kita akan menikmati bahwa pada waktu-waktu itu seakan-akan kita hidup untuk selama-lamanya. Dan apa maksud 1000 tahun, 1000 hari, saudara? Oke, masa ini kita berada di dalam PKP. Coba kita pikirkan kalaulah PKP ini tamat besok. Coba kita senaraikan kemana kita akan pergi selepas PKP ini. Ya. Tidak ada masalah kan? Kita tidak ada masalah menyenaraikan tempat-tempat 1000 destinasi untuk kita pergi selepas PKP ini. Ataupun bagi anak-anak yang akan menduduki SPM dan STPM tidak lama lagi. Selepas habis SPM dan STPM, apa yang kita akan lakukan? Ya, kita akan bermain game sepuas-puasnya. Kita akan melayari drama-drama ataupun cerita-cerita di YouTube ataupun di Netflix. Tidak kisah berapa tajuk drama, berapa banyak tajuk tayangan, dan semuanya kita boleh listkan dan kita boleh sanggup melayari semuanya dan menonton semuanya. Ya. Dan kalaulah kita katakan kita ada uang 1.000 ringgit, kita boleh listkan berapa benda yang kita mampu beli. Ya. Ini maksud 1.000 hari. Tetapi, saudara dan saudariku, adakah satu senarai? Kalau kita pergi melancong selepas PKP, adakah daripada senarai kita itu ada satu untuk Tuhan? Kalau kita melayari drama dan tayangan dan segalanya kita tonton di Netflix, pernahkah kita melayari satu drama Kristen? Dan kalau kita banyak memiliki uang yang banyak dan kita membeli banyak benda, pernahkah kita membeli satu benda untuk Tuhan? Itu yang dimaksudkan lebih baik 1 hari daripada 1000 hari. Dan apa maksud kita balik kepada 1 hari? 1 hari dimaksudnya ialah tentang nikmat perasaan sepanjang hari itu. Tahun lepas bulan November, saya diberi kesempatan untuk melawat penjara di Sungai Udang, Melaka. Dan apabila masuk penjara, bolehlah saya bertanya dengan bekas banduan ataupun sebelum masih di penjara memang banduan, tapi selepas itu dia keluar dari bekas banduan. Dan juga orang-orang ataupun warden-warden yang bertugas di sana.
Bagi Banduan yang pertama kali masuk di penjara, 1 hari itu sangat menyiksakan mereka. 1 hari itu sangat panjang bagi mereka. Adakah kita mengerti sekarang ini? Karena di penjara 1 potong Colgate ataupun sabun sebesar ini itu harus digunakan untuk tempo 1 bulan. Jadi betapa si Banduan itu menikmati dan merasakan apa yang dipanggil 1 hari di penjara. Ataupun di antara kita yang ada pengalaman di kuarantin karena COVID-19 dan engkau dikurung di bilik. Sama juga perasaan kita, yaitu betapa sengsaranya, betapa susahnya melalui 1 hari di dalam bilik itu. Dan begitu juga halnya kalau dokter mengesahkan bahwa engkau akan hanya hidup 2 bulan lagi daripada sekarang. Lepas itu engkau akan meninggalkan dunia ini, engkau hanya boleh hidup dalam 2 bulan ini. Maka dalam 2 bulan itu kita percaya bahwa hari-hari yang dia lalui sangat bermakna. Dia berusaha untuk menikmati apa yang dipanggil 1 hari pada masa itu. Jadi ini maksudnya 1 hari, saudara. Ya. Jadi apabila kita berada di hadirat Tuhan, apabila kita bersama dengan Tuhan, nikmat itu mari kita terus menyembah Tuhan sampai kepada nikmat itu, nikmat yaitu pada nikmat, ya. Apabila kita bersama dengan Tuhan dan ada nikmat yang sangat luar biasa. Ya, sangat tak boleh diungkapkan dengan perkataan. Itu sangat berarti bagi kita. Ya, apa gunanya ya kan? Kalau dihitung, di sini ini 1 hari sama dengan 1.000 hari. Ini baru 3 tahun. Ya, baru 3 tahun. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, hidup di dalam roh, 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Maksudnya selama-lamanya. Buat apa kita hidup di dalam dunia yang lain, hidup dengan proses-proses ataupun tempat-tempat yang lain, hanya 3 tahun bertahan. Tapi marilah kita bersama dengan Tuhan karena kita mampu dan dapat hidup berselama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-10 lagi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik, sekali lagi, lebih baik. Dalam 1 ayat ini, ayat yang ke-10, 2 kali dikatakan lebih baik. Lebih baik yang kedua itu ialah berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Apakah maksud berdiri di pintu rumah Allahku? Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui petikan ini, kita harus baca Mazmur pasal 1 ayat 1. Di sana Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jadi berdiri maksudnya mendukung, berdiri maksudnya menyokong, berdiri maksudnya berada di pihak siapa. Jadi Bani Korah menulis lebih baik berdiri, maksudnya lebih baik menyokong, lebih baik berpihak kepada Tuhan kita. Ya, daripada menyokong orang-orang fasik. Jadi inilah kuncinya. Inilah yang dilakukan oleh Bani Korah daripada kehidupan yang hancur. Mereka melakukan sesuatu, mereka mengevaluasikan hidup mereka, iman mereka. Jadi ini yang dilakukan oleh Bani Korah. Sehingga dalam Mazmur 84 ini, mereka kuat di hadapan Tuhan. Mazmur 46, mereka mengenal Allah mereka. Jadi mari kita belajar dengan Bani Korah, saudara dan saudariku. Ya, saya percaya kita pernah seperti Bani Korah ini. Ya.
Dulu hidupnya hancur-hancur, dulu hidupnya berkecai, dulu hidupnya cerai-berai, dulu hidupnya tidak ada sukacita, dulu hidupnya pernah memberontak dengan ibu bapa, dengan majikan, mentua dan sebagainya, pernah melawan, pernah memberontak. Dan akhirnya dia dipanggil untuk melayani, dan di waktu pelayanan, awal-awal pelayanannya dan sekarang ini, dan hidup imannya pada saat-saat ini pun masih lagi mengalami kegagalan dan kegagalan, masih lagi mengalami tekanan-tekanan jiwa, tekanan-tekanan daripada dunia ini, dan segala persoalan tak pernah habis, dan segala pencobaan tak pernah habis, masih dilalui dan begitu banyaknya, sehingga kita pernah berkata, kenapa Tuhan banyak masalah yang saya lalui untuk tahun ini, kenapa ini Tuhan, kenapa tidak berhenti, kan saya ini pernah berdoa, saya akan selalu berdoa dengan Engkau, saya akan memberi persepuluhan dengan Engkau, saya akan ini melayani dengan Engkau, tetapi kenapa masalah ini tidak pernah berhenti? Saudara dan saudariku, Bani Korah pernah melaluinya. Mari kita seperti Bani Korah, mulai mengevaluasi di hidup kita, mulai mengoreksi hidup kita. Adakah iman kita selama ini hanya di dalam peringkat pendengaran? Kita tidak cukup di dalam pendengaran saja dan saudara-saudariku. Kita harus selepas kita mendengar memang sudah ada iman, memang benar. Tetapi tidak sampai kepada tahap itu. Kita harus melakukan firman itu. Apa yang kita dengar daripada firman Tuhan, kita harus mentaatinya. Dan selepas melakukan dan mentaati, jangan berhenti di situ. Itu bukan noktahnya. Itu bukan komahnya. Itu bukan full stop. Ada lagi sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukannya berulang kali. Kita harus melakukannya berulang kali. Sampai, dengar ini. Sampai kita memiliki pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Lakukan itu sampai kita memiliki pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan itu tidak mampu dimiliki, tidak mampu kita dapatkan daripada orang lain. Itu kita miliki melalui usaha kita sendiri untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya ada orang berkata, saya selalu memberikan firman kepada anak-anakku. Saya selalu mengajar tentang firman Tuhan, selalu berdoa kepada anak-anakku. Tetapi anak-anak ini melakukan yang tidak sewajarnya. Melakukan perbuatan dosa. Padahal selalu mendengar firman Tuhan. Kuncinya ialah supaya anak itu sendiri memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Seperti Bani Korah, mereka sedar. Mereka harus berusaha bukan melalui pendengaran daripada orang tua mereka. Bukan yang diajar oleh orang tua mereka. Mereka sedar, Bani Korah sedar bahwa yang kosong bagi mereka, mereka harus kejar. Yaitu sampai memiliki pengalaman secara pribadi bersama dengan Tuhan. Tema kita tahun ini saudara, makin lama, makin baik, makin lama, makin kuat. Ini bukan bermusim. Ini bukan waktu usia youth kita sahaja. Ini bukan sewaktu kita berada di gereja ini sahaja. Proses ini dia katakan daripada E sampai Z. Maksudnya daripada alfa sampai omega, daripada permulaan sampai kepada penghujung, daripada penciptaan dunia sampai Yesus datang kedua kali, kita harus makin lama makin baik, makin lama makin kuat. Amin. Jangan seperti Saul, dia pernah diurapi, tetapi di akhir hidupnya dia mati dengan begitu ngeri. Jangan juga seperti Simpson, dia diurapi, tetapi di waktu akhir hidupnya dia mati bersama-sama dengan orang yang tak percaya dengan Tuhan. Mari kita seperti Paulus.
Di saat akhir hidupnya, di hembusan yang terakhir hidupnya, dia masih lagi memperkatakan tentang Yesus Kristus. Begitu juga dengan kita harus belajar dengan Stefanus. Sewaktu satu persatu batu dilemparkan kepada Stefanus, dia menaikkan pujian dan dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia masih mampu berdoa untuk orang-orang yang melemparkannya. Maksudnya tema tahun ini saudara dan saudariku, mari kita makin lama makin baik, makin lama makin kuat sampai hembusan yang terakhir napas kita. Makin lama makin baik, makin lama makin kuat sampai ke destinasi. Hidup kita saudara, iman kita mempunyai tujuan saudara. Dan Paulus menulis dalam Efesus pasal 4 ayat 13, inilah destinasi kita. Ya, yang pertama mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman di sini bukan pribadi, tetapi kata mereka itu tadi yang kita belajar. Kita harus bersatu. Yang kedua mempunyai pengetahuannya benar tentang anak Allah. Bukan setakat namanya saja, bukan setakat salibnya saja. Tetapi mengalami secara pribadi tentang karya Kristus dalam hidup kita. Memiliki kedewasaan penuh, iman yang dewasa saudara. Bukan lagi kita menerima makanan minuman susu. Bukan lagi pengajaran-pengajaran yang dasar. Tetapi kita menuju kepada pengajaran-pengajaran yang lebih dalam, pengajaran-pengajaran yang lebih keras. Itu tentang kedewasaan penuh saudara dan saudariku. Seterusnya kita akan memiliki tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan di sini bermaksud mulai daripada kita berakar, lepas itu bertumbuh, lepas itu kita berbuah. Pada proses berakar itu memang kita tidak ada sesiapa yang dapat melihatnya. Kita tak boleh menilainya seseorang itu berakar. Yaitu di dalam hati ini. Hanya hubungan engkau dengan Kristus. Kalau hati kita terpaut dengan Yesus, maka kita berakar dengan kuat. Pertumbuhan selalu kita suka dengan pertumbuhan karena itu dapat dilihat melalui pelayanan-pelayanan, melalui talenta-talenta, melalui kedatangan-kedatangan, melalui penyertaan-penyertaan, melalui sumbangan-sumbangan. Itu adalah pertumbuhan yang boleh dilihat. Tapi jangan berhenti kepada tingkat pertumbuhan. Banyak orang tersalah anggap tentang pokok yang mempunyai daunnya rimbun. Begitu juga dengan kita seperti Samuel salah tengok. Selalu mata kita tertipu dengan pertumbuhan, dengan daun yang rimbun, dengan karisma yang begitu menawan, dengan talenta-talenta yang begitu menarik. Tetapi mari kita lihat buah. Kita terus berbuah. Dengan buah itu menjadi makanan, boleh menjadi obat, boleh menjadi kesaksian, boleh menjangkau jiwa-jiwa. Buah adalah bukti yang kita ini adalah pengikut Kristus. Kalau di dalam keluarga, buahnya itu keluar mungkin daripada anak-anak ataupun cucu-cucu. Jadi mari kita utamakan buah. Karena dari buahnya kita mengenal pohonnya. Dari karakter kita mengenal seseorang itu hidup benar ataupun tidak di hadapan Tuhan. Dan seterusnya, kepenuhan hidup dengan Kristus. Maksudnya hidup serupa dengan Kristus. Ini yang diajar oleh Paulus. Target, tujuan, dan destinasi kita. Haleluya, haleluya. Saat ini mari kita ambil waktu. Kita koreksi diri kita seperti Bani Korah mengoreksi kaum mereka. Mereka telah mengenal pasti kelemahan-kelemahan mereka. Mereka membuat keputusan untuk hidup lebih baik selepas ini. Dan begitu juga dengan kita kenal pasti kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan-kekurangan kita.
Mari kita undang Roh Kudus membantu untuk mencukupkan segalanya dan untuk memperbaharui dan untuk memperbaiki semuanya. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sadar bahwa tanpa Engkau Tuhan Yesus, keadaan kami tidak akan bertambah baik dan kami tidak akan bertambah kuat kalau kami di luar pohon, yaitu Yesus Kristus. Kami tidak akan berbuah kalau kami tidak tercantum kepada tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Oh, Engkau juga ya Tuhan Yesus, Engkau tidak memperdulikan akar dan batang pohon itu, tetapi Engkau ingin melihat buah. Dan setiap orang-orang juga memiliki buah dan mencari buah. Oh, haleluya, haleluya Tuhan Yesus Kristus. Pada saat hari ini ya Tuhan, biarlah kami memiliki buah roh. Karena roh yang tinggal di dalam kami. Biarlah kami memiliki karakter Kristus, karakter Engkau Tuhan. Karena Engkau hidup diam di dalam kami. Dengan itu kami percaya. Dengan penuh sukacita seperti Bani Korah tulis dalam Mazmur 84 dan 46. Bersukacita di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah sukacita-Mu Tuhan ada dengan kami. Biarlah kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan tetap kepada anak-anak-Mu. Sehingga kami tetap rindu selalu berada di pelataran. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.